Mengadaptasi cerita pendek berjudul sama buatan Stephen King, The Monkey bukan tontonan yang akan menjeratmu dengan ceritanya. Bahkan Osgood Perkins pun rasanya tidak begitu berhasrat menakut-nakuti penonton melalui film horornya ini. Ketimbang coba mengulangi formula sukses Longlegs tahun lalu, sang sutradara lebih berambisi meruntuhkan batasan serta aturan. Kata meruntuhkan mungkin kurang tepat. Dia menghancurkan, memusnahkan, membumi hanguskan segala sekat yang memisahkan seorang sineas dengan kebebasan eksplorasi. Padahal gagasan dasarnya sederhana saja, yakni tentang mainan monyet yang punya kekuatan supernatural untuk membunuh orang. Sebuah premis usang bila ditilik menggunakan kacamata horor masa kini. Sepasang saudara kembar, Hal dan Bill Shelburne, menemukan mainan monyet itu dari barang-barang peninggalan ayah mereka yang hilang secara misterius. Setiap kunci di punggungnya diputar, si monyet akan mulai memainkan drumnya, dan tak lama berselang bakal ada seseorang tewas mengenaskan. Tidak ada tatanan pasti mengenai siapa yang bakal dibunuh, pula kapan sang monyet melangsungkan eksekusi. Semua serba acak, seolah monyet pembunuh itu adalah perpanjangan tangan Osgood Perkins dalam eksplorasi liarnya. Penonton tidak perlu ambil pusing dan cuma tinggal menunggu hadirnya satu persatu kematian brutal yang dieksekusi dengan luar biasa kreatif. Perkins bak eksekutor gila yang terus bereksperimen supaya tiap kematian bisa tampil lebih unik dibanding kematian sebelumnya. Tapi langkah paling punk rock yang Perkins ambil terletak pada sentuhan komedinya, yang bukan sekadar cara agar filmnya menghibur, melainkan satu lagi metode untuk memberontak dari norma bercerita. The Monkey adalah B-horror yang muncul dengan semangat ala Troma Entertainment, di mana logika dikesampingkan demi memberi ruang pada absurditas. Sebagai film termahal Perkins sejauh ini, $11 juta, sampulnya memang terlihat elegan. Tata kamera dengan nuansa vintage arahan Nico Aguilar misalnya, yang acap kali mencuatkan ketidaknyamanan. Tapi di dalamnya, The Monkey punya jiwa B-movie yang begitu membara. Tengok bagaimana penokohan diberikan bagi figur-figur seperti pendeta dan polisi. Di sebuah kesempatan, ketika mayat salah satu korban si monyet ditemukan dan dibawa keluar dari rumahnya oleh tim para medis, mendadak dari tengah kerumunan para pemandu sorak berteriak ceria, "They take the body out," seolah merayakan kematian tersebut. Mungkin gerombolan pemandu sorak itu adalah kita sendiri yang terhibur oleh sadisme persembahan Perkins. The Monkey memang kejam, tetapi film ini menghibur dengan kematian karakter-karakternya. Karakter utama film ini adalah hadiah dari ayah si kembar Hal dan Bill Shelburne, yang disembunyikan oleh ibu mereka, hingga mereka menemukannya di antara barang-barangnya. Memutar kunci membunuh seseorang secara acak dan, setelah monyet itu membunuh ibu mereka dan banyak orang lainnya, Hal dan Bill membuang mainan antik itu ke dalam sumur. Tentu saja, hal itu kembali menghantui Hal, yang sekarang terasing dari saudaranya setelah 25 tahun, dan ia dipaksa untuk memperhitungkan masa lalunya sambil berusaha menjaga putranya Patty tetap aman. Premisnya cukup sederhana, tetapi eksekusinya lah yang membuat film horor ini tidak berakhir buruk. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai keinginannya, dan, jika ada, film ini seharusnya bisa menyeimbangkan humornya dengan lebih banyak ketukan dramatis. Namun film ini memiliki kelebihan di sisi absurdnya, dan hal itu cukup banyak. Kisahnya membawa tema seputar keluarga disfungsional, sembari turut menyertakan pembahasan mengenai trauma. Jangan harap semuanya digali secara mendalam, sebab sang sineas sendiri memang tak berniat menganggapnya secara serius. Tengok bagaimana konklusi terkait konflik Hal dan Bill yang selalu berseteru sejak kecil dipaparkan memakai komedi gelap yang seolah mengacungkan jari tengahnya. Si kembar versi muda diperankan Christian Convery, dan versi dewasa oleh Theo James, dan masing-masing begitu luar biasa menghidupkan dua individu yang sama sekali berbeda. Theo James sebagai Hal dan Bill Shelburne menampilkan dualitas karakter dengan nuansa yang kompleks.
Begitu pula dengan Tatiana Maslany sebagai Lois Shelburne. Ibu dari Hal dan Bill, memberikan performa yang mendalam meskipun dengan waktu layar yang terbatas. Tak kalah hebat, Christian Convery sebagai versi muda Hal dan Bill, berhasil menangkap kepolosan dan ketakutan masa kanak-kanak. Elijah Wood sebagai Ted Hammerman juga memberikan sentuhan unik pada dinamika cerita. Tak kalah menarik, Adam Scott muncul dalam peran cameo sebagai Kapten Patty Shelburne yang menambah elemen kejutan dalam narasi. Osgood Perkins dikenal dengan gaya penyutradaraan yang atmosferik, dan The Monkey tidak terkecuali. Penggunaan bayangan, pencahayaan redup, dan desain suara yang mencekam menciptakan suasana tegang sepanjang film. Namun, beberapa kritikus mencatat bahwa meskipun visualnya memukau, film ini terkadang kehilangan konsistensi nada antara horor serius dan komedi hitam. Film ini tidak hanya berfokus pada elemen horor, tetapi juga mengeksplorasi tema-tema seperti trauma keluarga, hubungan saudara, dan takdir yang tak terhindarkan. Perkins, yang memiliki latar belakang keluarga dengan sejarah tragis, memasukkan elemen pribadi ke dalam narasi, menambah kedalaman emosional pada cerita. The Monkey menawarkan pengalaman sinematik yang unik dengan menggabungkan elemen horor dan komedi. Seperti halnya film-film horor yang diadaptasi dari karya Stephen King, film ini menjadi tontonan menarik bagi penggemar genre yang mencari sesuatu yang berbeda.